teman-teman semua, jangan gengsi lah buat tani. Lu kalau misalkan mau tani, karena jangan lu Halo kawan, jumpa lagi bersama gua Feby Aftiagini di Ruang Diskusi Podcast, podcastnya orang Sukabumi. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial, temen gua juga. Ini banyak kemarin yang gua udah jadwalin, tapi orangnya sibuk. Oke, kita kenalan saja dengan narasumber kita yang sekarang. Bro, sehat? Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan namanya siapa, rumah di mana? Nah intinya perkenalan lah. Enggak ya, nanya dulu kerja di mana enggak ya? Entong lah ya. Entong. Rumit lah. Entong. Oke, sok silakan. Oke, kenalin guys. Nama gue Yuda Hasan Basri. Yuda Hasan Basri ya. Umur gue tua muda ya, 23 tua muda tuh, 23 tahun. Oh, 23. Ya, beda dikit nama gue lah. Gue tinggal di Nagrak. Nagrak Cibadak ya? Ya, kalau orang taunya Nagrak Cibadak, padahal Nagrak aja, Cibadak aja. Sinagar sih, gue di Sinagar. Oh, Sinagar ya. Ya, lu pasti tau lah kalau daerah Cibadak gampang banget nyarinya. Siap. Oke. Ini Yud, aduh, udah lama kita nggak jumpa ya. 2, 3, ada 2 tahun ya? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun dulu kita kan satu pabrik lah. Sekarang udah beda. Satu sepenanggung jawaban. Senasib lah. Nasib lah. Ya, gua lihat dulu di medsos kan istilahnya sekarang terjun ke hidroponik. Oke. Nah, kali ini gua mengundang lo ke sini maksudnya inginlah berbagi cerita apa sih yang istilahnya orang-orang belum tahu tentang hidroponik, sistem hidroponik. Nah, lo boleh sedikit ceritain sih apa sih yang disebut hidroponik itu? Kalau hidroponik, kalau kita bicara luasnya ya luas. Tapi kalau bikin sederhana ya hidroponik itu ya nanam tanaman di air, udah itu aja. Sesimpel itu sebetulnya. Nanam tanaman di air. Oke. Kan kebanyakan kita nanam tanaman di berupa tanah. Gitu. Itu kan secara konvensional ya. Konvensional. Kalau hidroponik di air. Air. Oh. Di sini sih sebenarnya nggak terpatok harus misalkan air itu air ngalir atau air diem atau ada yang namanya kalau di hidroponik itu instalasi ya. Oh, namanya instalasi. Instalasi itu kayak media kalau misalkan kebun misalkan lu ada sawah ada garapan gitu kan. Kalau hidroponik itu ada yang namanya instalasi. Oh, instalasi. Nah, instalasi ini pun macam-macam. Fungsi dari instalasi ini adalah satu, instalasi ini adalah tempat untuk berkembangnya si tanaman ini. Oh. Banyak banget kayak kalau misalkan lo searching kalau lo searching di Google hidroponik, berarti yang pertama kali keluar biasanya adalah sistem hidroponiknya. Oh, sistem itu hidroponik. ada yang pakai pipa, ada yang pakai rakit apung, ada WIC, ada banyak Oh. gitu. Oh, berarti yang gua tahu tentang hidroponik itu maksudnya ada beberapa sistem ya? Ada beberapa sistem, banyak Apa? banget sekarang. Yang sering kita jumpai itu kan kayak model pipa itu ya? Ya, yang pakai pipa. Itu namanya sistem apa? Itu ada yang DFT, ada yang NFT. DFT apa? Nah, DFT itu kayak deep flow, gue lupa sih singkatannya, tapi DFT itu kayak ada airnya ngalir, tapi ada air yang menggenangnya juga. Gue sih di teknik itunya nggak terlalu tahu, tapi kalau di pengertian itu ya, kalau lo terjun di lapangan, lo akan tahu dengan pengertian lo sendiri. Kalau NFT tadi ya airnya itu udah otomatis ngalir kalau NFT. Itu sebenarnya sih kalau misalkan sistem banyak banget. Pertama kali yang keluar dari sistem hidroponik itu kan ada yang namanya sistem WIC. Sistem WIC itu cuma lu misalkan bikin kayak di baskom aja atau misalkan di tempat pakaiin air, pakai media kayak rockwoolnya, kayak netpotnya, itu airnya diem. Airnya diam, itu namanya sistem WIC. Kalau misalkan makin berkembang ke sini ada sistem DFT, ada NFT, ada rakit apung. Udah banyak banget lah sekarang. Sebenarnya nggak cuma hidroponik sih kalau buat nanam. Selain kayak sekarang kan konven berarti di tanah. Berkembang lagi ke hidroponik, berkembang lagi ke aeroponik, berkembang lagi ada aquaponik. Banyak ya? Banyak banget sebenarnya. Mungkin itulah salah satunya Ya. kayak model di pipa gitu Ya. ya. Hidroponik sih. Nah ini lu
setelah istilahnya kan dulu udah sama gua satu pekerjaan lah. Lihat di medsos tuh sekarang masih hidroponik dengan tampilan yang sekarang yang beda yang dengan anjir kayak udah kayak Firza men. Firza jauh banget lah, jauh banget. Kalau Bang Firza, Nah ini gua mau tanya, lu sejak kapan bisa maksudnya terjun ke hidroponik? hidroponik awal terjun 2020 awal. 2000 2020 awal. 2020. Belum lama sih sebenarnya. masih baru ya? Setahunan sih, baru setahunan. Di setahun itu awalnya kan dari waktu itu habis kerja tuh, Ya. kerja lama tuh. Di situ mulai kayak mikir apa yang jadi hobi gue buat aktivitas sehari-hari. Jadi gue pure di hidroponik itu awalnya bukan karena entah skala uang, entah karena bisnis. Bukan karena uang ya, Bisa. istilahnya isinya apa namanya mencoba sesuatu yang baru lah. Ya, ini lebih kayak ke hobi sih. Dari Oh, kecil gue sekolah di sekolah teknik, terus kerja Oh iya bener ya, lu Ya. sekarang teknik kan ya? teknik. Terus Ya, terus kayak mikir tapi kok gue nggak kayak nyambung banget di hidup gue kok nggak di situ ya gitu. Maksudnya gue punya hobi lain loh gitu. Nah dari kecil itu gue punya kayak gue sering ke kebun sama orang tua gitu kan. Gimana caranya ya kalau misalkan ini jadi hobi gue gitu. Terus ketemulah gue dengan satu ide. Gue cari-cari apa yang bisa bikin referensi gue buat hobi di nanam ini gitu kan. Di nanam gue suka sama kayak alam, gue suka sama kayak tanaman hijau-hijau itu wah pokoknya Enak ya? natural banget gitu kan. bener. Sampai akhirnya nemu kayak ada oh ini hidroponik apaan nih gitu. Ya bener. Nah, di situ gue mulai gali belajar. Gue sih jujur enggak apa ya, enggak ngafalin apakah hidroponik itu apa gitu. Enggak. Gue lebih kayak oh hidroponik itu yang gue tahu adalah air ngalir atasnya tanaman. Sesimpel itu gitu. Air ngalir, Ya. atasnya tanaman. Ya, sesimpel itu loh bro. Bener sih, yang gua lihat air mengalir Ya, di atasnya tanaman. ya. Bener. Makanya ketika orang nanya sistem ini pengertiannya kayak gimana sih? Ya, Simpel aja kan? ya lu lihat aja gitu. Makanya kadang gue lebih suka kayak orang liatin gue praktek aja daripada misalkan. ngasih. Ya, karena biasanya gini, kalau misalkan arti atau pengertian biasanya orang akan berbeda-beda. Beda. Ya, Hmm. dan stigmanya pun akan Beda. berbeda-beda. Gue nggak mau kayak bikin orang pusing. Benar. Nah. Karena teori itu beda sama praktek. Beda banget, beda banget, Ya kan? beda banget. Banyak teori-teori yang mungkin sebagian petani bisa lakuin, tapi di gue kok nggak bisa. Benar, Ada benar. yang gue bisa lakuin, di orang lain nggak bisa. Benar, Itu ya benar. standar lah maksudnya. Oh. Ini apa faktor yang penyebab lu maksudnya terjun ke dunia hidroponik di pertumbuhan hidroponik? Kenapa kok orang nggak bengkel istilahnya kan banyak Kenapa lo itu. nggak anak metal? Karena lo Nah, lo, kenapa lo nggak jadi anak metal men? tahu sendiri gue suka scream dari dulu. Parah. Iya, dulu kan gua fix. Gua juga lo tahu kan dulu pas kerja anjing scream terus. Tapi pas gua lihat di medsos, kan ya anak ini lari ke hidroponik gitu kan jauh beda 180 derajat gitu kan. Nah, ini apa sih faktor penyebab lo sehingga lo tertarik ke hidroponik istilahnya? Karena awalnya tadi gue hobi nanam. Itu doang. Hobi nanam. Gue hobi nanam. Dan gue ketemunya di hidroponik yang bikin kayak gue tahu gue bisa nyangkul. Gue orang tua ada lahan, kenapa gue nggak garap di situ aja? Tapi gue pengen lebih daripada itu. Ini dunia digital gitu kan. Ini dunia udah modern. Gue generasinya generasi milenial. Gimana caranya gue ngangkat yang namanya pertanian nggak stuck di situ-situ aja? Jadi nggak diam di situ ya? Ya, bukan gue ngelupain bahwa dasarnya bahwa pertanian itu di konven ya, di tanah. Gue enggak. Gue lebih suka kayak misalkan kalau misalkan ada inovasi baru yang bisa mempermudah orang untuk melakukan suatu pekerjaan, kenapa enggak? Dan gue nemuin itu di hidroponik. Karena apa? Kalau misalkan kita bicara tentang kekurangan dan kelebihan, itu ada beberapa yang memang signifikan banget antara hidroponik dengan konvensional. Pertama, konvensional dia butuh lahan yang cukup luas untuk perputaran di tanamannya itu. Tapi hidroponik yang pertama kali digembar-gemborkan di hidroponik itu adalah keterbatasan lahan yang bisa dipakai dan bisa efektif, bisa produktif banget. Lu punya lahan 1x2 meter aja lu bisa produktif. Tapi tergantung balik lagi lu cara ngelolanya kayak gimana. Terus di tekniknya juga sekarang kalau misalkan kita ngitung-ngitung biaya nih ya, kita ngitung-ngitung nominal, lu harus nyangkul. Pertama, lu harus misal punya pupuk yang dengan sekarungnya bisa berapa. Terus lu punya misalkan harus punya bibit dengan berapa harganya. Terus lu bisa nunggu hari berapa hari. Wah, pokoknya ribet banget kalau gue lihat di konvensional. Karena apa? Gue tahu ini, gue ngalamin sendiri dengan orang tua gimana perputaran ekonomi petani Indonesia. Kenapa banyak yang mungkin katakan
kurang makmur, itu sebenarnya bukan di petaninya, tapi karena di sistem yang dipakai di pertanian di Indonesia itu, di lapangannya, itu udah banyak banget carut marutnya. Dan jadi istilahnya sistemnya yang menurut gua juga sistem pertanian di Indonesia kan kurang lah istilahnya. Caranya gimana kita bisa memajukan ini sebenarnya bukan kesalahan di satu atau dua pihak, bukan. Ini cuma kadang gue ngelihat mungkin sistem yang dipakai di pertanian lama dengan pertanian sekarang mungkin ada ketidakcocokan aja, mungkin itu aja. Dan gue ngelihat di hidroponik, pertama gue ngelihat anak muda zaman sekarang kan nggak ada lah yang mau nyangkul ke sawah. Anjing, kayak ini zaman kiwari istilah nama Sunda nama mau ayam udah keluar kulit nyangkul, dibully kan? Gitu kan. Tapi gue ngajak ke teman-teman semua, jangan gengsi lah buat tani. Lu kalau misalkan mau tani, karena jangan lu ngelihat nyangkulnya doang, lu jangan ngelihat kotornya doang. Lu harus ngelihat dengan skala yang lebih luas. Lihat orang-orang di luar negeri, lihat orang-orang di luar sana yang emang notabene mereka bukan anak-anak petani tapi kok bisa bertani dengan sukses gitu. Benar. Ya. Dan gue ngeliat itu di hidroponik. Sebenarnya nggak hidroponik doang, ada hidroponik, ada aquaponik, ada aeroponik. Tapi mungkin sistem yang sekarang lagi bicara hidroponik kan. Aeronya banget di dunia pertanian Indonesia itu hidroponik. Benar. Dan perkembangannya itu pesat banget. Gue ngeliat kayak pemain-pemain lama itu kayak Paronita Rumiharja, Opayos. Gue ngeliat kayak kemarin inspirasi banget tuh. Ada yang namanya Pak Doni Tilon. Pak Doni Tilon ya. Doni Tilon itu kalau nggak salah gue baca riwayatnya, dia itu kan dokter, terus kalau nggak salah dia itu pernah punya penyakit, dia sembuh karena makan sayur. Terus gue kemarin lihat Wirjawan Hartawan. Yang dulu dia punya pabrik CD atau apa gitu. Pabrik entertain lah contohnya. Dia entertain dan dia banting setir 180 derajat ke hidroponik. Ya mungkin gue generasinya dia lah gitu. 180 derajat dari dunia gue yang beda, gue ke hidroponik gitu. Dan gue pengen buktiin ke anak-anak muda, lu jangan gengsi di pertanian. Lu pengen kaya, lu pengen berkembang, lu pengen misalkan punya relasi yang bagus, intinya lu pengen maju lah, pengen sukses. Lu nggak harus mikir bahwa tani itu nyangkul, kotor, capek, bukan ke situ. Kalau misalkan lu mikir tentang capek, ya lu kerja juga semua capek gitu kan. Kalau misalkan lu nggak mau capek, nggak usah kerja, nggak usah usaha, nggak usah kemanapun. Tapi lu nggak bisa makan. Ini logika loh. Ini logika. Semua pekerjaan itu capek, semua pekerjaan itu butuh pemikiran yang kuat, mental yang kuat. Ya intinya di mana lu cocok itu yang lu geluti. Ya. Benar. Kadang orang mikir gini, gue dulu ya tahu sendiri kan, gue dulu jadi buruh gitu kan, sama PB juga gitu, sama teman-teman juga, sampai sekarang gue masih komunikasi sama mereka. Gue dulu sempat berpikir bahwa ini sistemnya salah loh. Benar. Sistem yang dulu gue geluti itu salah. Tapi sekarang setelah gue terjun ke hidroponik, gue punya teman-teman yang emang juga main bisnis. Ada yang main bisnis di kopi, ada yang di batu, ada di kaca film, ada yang jadi kontraktor, ada anak-anak yang religi banget, santri, ada temen gue yang emang dulunya juga atasan di pabrik tapi sekarang di hidroponik. Gue mikir, wah ini sistem udah beda-beda. Kalau dulu aja gue misalkan nyalahin sistem orang lain, di sini gue bisa saling salah-salahin dong. Benar. Tapi kan gue nggak bisa dong. Benar. Ego gue harus gue redam. Di situ gue mikir, ini bukan tentang salah atau benar, tentang sistem sebenarnya. Benar. Mana yang lebih cocok dan mana yang enggak. Kembali lagi misalkan tadi ke hidroponik, ya ini adalah sistem atau ini adalah bidang yang emang gue suka awalnya gue suka, ini adalah hobi gue banget gitu. Makanya selama satu tahun 2020 gue nggak ngejar nominal asli. Gue nggak ngejar nominal. Gue sampai kenal sama petani-petani hidroponik di Sukabumi bukan karena gue ngejar nominal. Gue dulu sama temen namanya Rizky Raisman. Halo bro. Sekarang dia lagi fokus di kebun sendiri katanya. Sampai sekarang kelihatannya sih hijrah juga ya. Nah, itu sebenarnya adalah orang pertama yang bikin gue, hidroponik tuh ini loh. Termotivasi lah. Ya, gue termotivasi sama dia. Dia sendiri dulu di Nagrak yang menggambar-gambarkan tentang hidroponik. Gue penasaran hidroponik itu apa, dan dia ada di depan mata gue, kenapa nggak gue ikutin gitu kan. Selama itu positif. Sampai akhirnya ada hasil, ya gue bikin instalasi kecil-kecilan lah gitu kan, dari uang sisa kerja tuh dulu. Tabung ya. Ya, terus sampai bela-belain sama dia tuh berangkat ke daerah Cigombong, daerah kota Sukabumi. Daerah Cigombong? Asli. Gue di situ, gue cuma datang,
Di situ ada relasi, ada teman, namanya gue lupa pak siapa ya, tapi dia orang Banyuwangi. Orang Banyuwangi Jawa Timur ya? Jawa Timur. Dia spesialis bikin greenhouse hidroponik. Gue mikirnya gini, setua itu dia tani dan bisa modern pertaniannya. Kenapa gue yang muda ya kan? Ya. Sekarang gini, kalau ngelihat dunia modern, identiknya kalau anak muda sekarang ya pertama kalau di digital mungkin sosial medianya, IT-nya, benar, game, kan olahraga, mungkin itu udah biasa. Itu tapi udah biasa. Di sini banyak nih kan istilah yang tidak orang tahu ya kan, sebagai kenapa nggak lari ke bertani gitu kan? Iya. Sebagai kaum muda itu kan, Iya. kenapa nggak menjadi seorang petani yang milenial? Iya. Kenapa enggak gitu kan? Karena stigma anak muda zaman sekarang, mereka berpikir bahwa mindsetnya beda ya, mindsetnya beda. Lo harus gali kayak sebenarnya nggak di pertanian juga sih, kayak misalkan lo di perkebunan apa atau di perikanan atau dimanapun banyak sebenarnya bidang ya tergantung kreasi lo sendiri, lo mau bikin seperti apa gitu, karena hasilnya kok sama aja sama gitu. sebenarnya tentang isinya ya penting kita suka dulu lah. Ya intinya gue sih awal hidroponik ya dari hobi, karena dari hobi, dan yang mungkin sekarang bisa jadi duit juga. Dan yang paling penting adalah gue termotivasi gimana caranya gue bisa ngebagi ke orang sih. Makanya gue ngajak secara lisan, yuk ayo hidroponik sih enggak tapi ya. Karena mungkin teman-teman deket gue itu ngelihat gue hidroponik dan mereka penasaran, mereka datang ke rumah. Dari rasa penasaran itu, jadi sehingga tuh apa sih hidroponik itu? Pasti jadi istilahnya, wah kenapa tidak coba gitu kan? Nah itu. Sampai orang datang ke rumah hampir tiap hari, gue susah tidur asli. Sedangkan instalasi gue cuma 100 lubang coy. 100 lubang. Sekarang lu misalkan kalau misalkan lu ada kebun-kebun besar kayak Parung, Amazing, kenapa lu nggak kesana aja? Tapi mungkin kenapa lari gua gitu ya? Tapi mungkin karena teman-teman gue kenalnya sama gua, ya mungkin ya itulah relasi itu di situ sampai mereka tertarik bikin instalasi sendiri-sendiri. Sekarang join sama kita, gabung sama kita, dan wah udah kayak keluarga banget lah. Ya nggak apa-apa lah, intinya istilahnya yang penting kita bisa mengajarkan yang positif ya ibadah juga kan. Ya itulah. Terus lo masih menyukai kan bisnis ini? Menyukai apa tidak? Oh jelas dong. Ini kan awalnya hobi. Hobi ya benar. Sekarang lu tanya sama orang ketika hobi lu udah dibayar, lu mau macet di situ, lu mau lanjut. Gitu kan. Lu mau kembangin, apa lu mau hengkang? Ya lo kembangin lah. Nah itulah. Pastilah. Ini wah udah lah. Terus ini, Bas, maksudnya apa yang lo sukai dengan bisnis ini, dengan sistem hidroponik ini? Maksudnya dengan lo sekarang bergelut dengan hidroponik, apa yang lo sukai dengan sistem ini? Banyak sih sebenarnya hal-hal ya, karena gue mungkin masih muda, umur gue masih 23 dan ilmu gue masih cetek. Gue ketemu sama orang-orang yang pengalamannya luar biasa banget. Gue kenal sama orang-orang yang emang relasinya itu nggak sekedar sama masyarakat biasa. Gini lah, gue kenal sama owner Kopi Sinagar, itu teman gue namanya Deris Mulia. Halo Deris ya. Itu dan banget relasinya. Coy, kayak kopi-kopi di Sukabumi kayak Om Deddy Faisal, bukan Om ya tapi kakak Deris ya, kakak Deddy Faisal itu orang-orang yang emang gimana ya, mereka udah punya bisnis sendiri dengan profit yang besar. Terus mereka memperkaya diri gitu. Tapi yang bikin gue salut itu adalah mereka mau ngebagi. Makanya itu yang gue terapin sama anak-anak di hidroponik ini. Jadi sebenarnya hidroponik ini nggak terlepas dari bisnis-bisnis yang lain. Dan yang menariknya lagi adalah gue kan bukan orang yang dulunya sering ketemu sama orang lain, bukan orang yang kayak gue harus ngobrol sama dia karena urusan nih. Enggak, gue mungkin kayak main-main doang. Tapi sekarang kayak gue ngirim sayur aja, gue panen malam lagi ngirim, dan gue ketemu sama buyernya, sama pembelinya. Di situ kan nggak cuma nanya, oh bang ini sayurnya berapa harganya, nggak sampai situ dong. Nggak kayak lo beli di warung, ini berapa harganya, udah enggak. Ini yang menjadi pertanyaan hidroponik itu sebenarnya luas. Yang bikin menariknya adalah kadang orang belinya cuma 5.000 tapi obrolannya bisa sampai 5 jam. Belinya cuma 5.000, tapi obrolan sampai 5 jam. Kenapa? Ada rasa penasaran dari orang. Iya, kebanyakan orang apa sih yang hidroponik gitu kan? Orang kan taunya ya sayur aja. Atau misalkan tanaman aja.
Kalau hidroponik, kalau misalkan kita ketemu dengan orang hidroponik lagi nggak sampai di situ. Kadang urusan nominalnya bisa belakangan, kita ngobrol berjam-jam tentang apa itu sistemnya pakai apa nih, nutrisinya nutrisi apa nih, bibitnya apa, ini kok bagus gini, bisa kayak gimana, ini ada komplain loh kayak gini, bla 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 segala macam, banyak lah pokoknya. Yang bikin menarik adalah karena dunia yang belum pernah gue jamah, gue bisa rasain di sini sih, di hidroponik ini. Dan lu sekarang menemukan dunia lu sekarang sini. Asli. This is my passion. Business is my passion, bos. Yes. Nah ini yang gua tahu itu kan istilahnya ini ada ini ya? Ya. Ini pemirsa ada contoh dari ini salah satu sayuran yang menggunakan sistem hidroponik ya. Tahu nggak itu apa? Cacim. Bukan lah. Lainnya ini. Oh lain. Ya. Ini apa ini namanya? Itu namanya pakcoy. Oh pakcoy. Atau kalau orang sering bilangnya sawi sendok. Oh sawi sendok. Sawi sendok. Tapi yang gua lihat di sini maksudnya segar-segar gitu ya? Ya. Kayak karena ya mungkin itu juga yang jadi kayak pembeda harga atau misalkan pasar hidroponik itu kenapa nggak pernah berbenturan sih dengan pasar. Nah, ya maksudnya kenapa harga yang ini ada yang juga yang gua sempat baca di artikel gitu kan, karena emang benar harga hidroponik dengan harga sayuran biasa itu lebih mahal harga sayuran hidroponik dibanding dengan sayuran biasa. Kenapa itu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang mahal atau tidak mahal tergantung dari cara atau harga yang kita tentuin. Tapi kita kan ngikutin ibarat katanya ada standarnya lah. Standar setiap orang beli harga hidroponik itu berapa. Balik lagi harga itu ditentuin dari kualitas. Semua itu berbicara tentang kualitas. Ya. Ini gua bukan berarti hidroponik lebih berkualitas dan konven. Bukan. Ini yang gua lihat secara real gitu kan ya, nih, pemirsa nih lihat nih. Ini pada seger-seger bahan-bahannya loh, sayur-sayurannya. Keren. Jadi orang-orang tuh kan istilahnya melihatnya, tanaman sayuran itu kan subur gitu kan, istilahnya pada bagus gitu kan, jadi resep lah intinya mah gitu kan istilahnya. Iya ya. Ya karena tadi pasarnya pun beda sendiri sih sebenarnya. Mereka punya marginnya sendiri lah. Mereka nggak cuma kayak petani itu nanam, panen, terus kasih ke tengkulak misalkan, nggak juga. Nggak sampai di situ. Tapi mereka langsung kayak komunikasi sama outlet, komunikasi sama buyer mereka masing-masing. Mereka bisa tentuin harga masing-masing. Ya tergantung dari kualitas yang kita kasih seperti apa. Hidroponik juga sebenarnya nggak terlalu dipatok tentang harga juga sih. Benar, tapi ya? kalau misalkan kita ngelihat di pasaran harga hidroponik lebih mahal, ya itu realnya seperti itu. Tapi kan dengan kualitas ya, yang balik lagi. Ya, intinya sih kalau misalkan sayuran atau misalkan harga produk lo pengen mahal, ya mesti bagus. Benar. Entah itu di kuantiti, entah itu misalkan di kontinuitasnya, entah itu yang lo panen hidroponik ini kemana larinya? Sejauh ini sih sebenarnya kita jual pertama ke petani hidroponik juga yang katakan notabene mereka lebih besar. Oh jadi istilahnya siap menampung. Ya. Tapi yang menampung ini biasanya sih bukan sekedar pebisnis, tapi mereka petaninya juga. Petani juga ya. Jadi biasanya kayak gini sih, kebanyakan ada petani hidroponik yang memang punya kuantiti besar tapi tidak punya pasar. Ada petani yang punya pasarnya banyak tapi kuantitinya kurang. Nah, yang bikin gue happy di hidroponik adalah kita tidak bersinggungan. Justru inilah kecocokan. Ketika orang punya pasar tidak punya barang dan kita punya barang tidak punya pasar, di situ kecocokannya. Ya kita saling dukung aja. Nah, jadi istilahnya gini. Ada yang beli, tapi lu istilahnya nggak punya barang nih. Nah, jadi lu pasti larinya ke sama petani ya kan. Jadi istilahnya menjual produk petani yang bergelut di sama hidroponik. Iya, nah gitu saling dukungnya di situ. Enak gitu kalau gitu. Gue juga supply langsung ke beberapa outlet makanan, kayak tempat-tempat makanan Cina, Jepang, Korea. Ya yang biasa pakai. Ya kebanyakan kan yang ditanam hidroponik itu kan kebanyakan sawi-sawian sama lettuce. Otomatis kan kayak restoran gitu kan. Ya kebanyakan sih selain gue supply ke petani yang lain juga yang butuh kuantiti besar, gue supply juga ke outlet langsung. Ya, dan itu jadi penentu harga masing-masing juga, kualitas masing-masing juga, punya teknik masing-masing juga lah buat lo tergantung target pasarnya mau kayak gimana, dan itu penentu ke produksi di pertanian. Di hidroponik itu lo penentu tekniknya mau dipakai yang mana nih. Iya, bicara lagi tadi tentang kualitasnya. Kualitasnya lo mau kadang bukan sayurnya atau jelek atau bagus,
tapi target pasarnya seperti apa. Kalau misalkan lo mau target pasarnya cuma ya katakan di pasar-pasar biasa, mungkin di pasar sayur biasa kayak di ya mungkin banyak lah pasar-pasar sayur biasa gitu. Ya mungkin dengan sayur yang mungkin kelihatan biasa aja ya akan laku. Tapi ketika lo main di hidroponik, kualitas itu berpengaruh dari mulai nilai kandungan gizinya, dari penampilannya, dari ketahanannya, itu berpengaruh. Makanya orang mungkin berpikir di penanaman bisa sesederhana itu. Tapi kalau misalkan lo udah terjun, gue ngasih tau ke teman-teman, lo nggak bisa sepelein. Benar. Lo nggak bisa sepelein. Jangan dibilang rumit, tapi lo nggak boleh yang kayak namanya ya udah bisa nanam udah, jangan ke situ doang. Jadi jangan hanya istilahnya kalau dulu kita ada pepatah jangan jangan kerja tuh cuman datang pulang makan. Ya. Lo nggak bisa kerja cuma ngisi absen, makan, pulang, gajian, enggak. Lo Tapi harus ada sesuatu yang bisa dimanfaatin gitu. Step by step dari yang lu kerjain itu lo harus ngerasain feel-nya di mana. Nah, feel-nya di mana sampai si produk lu nyampe dan digunakan sama konsumen. Itu lo harus paham. Nah, mereka benar-benar nikmat nggak sih gitu? Mereka puas nggak sih? Nah gitu. Jangan hanya sebatas nanam, panen, menjual kan. Di sini konotasinya mungkin orang akan berstigma, rumit banget gitu ya. Enggak, ini bukan soal tentang rumit, tapi gue lebih kayak pekerjaan apapun yang lo lakuin, cobalah untuk menjiwai gitu. Karena apa? Kalau lu nggak menjiwai, mungkin notabene-nya lu hanya di uang. Lu nanam, ngurus, panen, gajian, udah. Tapi nggak kayak gitu. Nggak dapat file-nya. Nggak. Gue lebih main kayak ke feeling lo bener nggak sih di sini. Kira-kira lo enggak ya temuin feeling lo di mana. Di mana ya? Jangan hanya cuman ya tadi yang lo bilang nanam, panen, menjual. Tapi konsumen nggak puas dengan barang kita yang istilahnya. Ini perjalanan sebenarnya panjang ya. Gue mungkin orang ngelihat di sosial media gue, mungkin orang ngelihat ke kebun, oke, panen seger, kayak gitu aja enggak. Ini banyak banget ketika misalkan gue ngirim, gue ada komplainan, ada pujian, ada kamu mesti ikut ya, kamu harus ngobrol sama saya gimana tekniknya ya. Jadi ini nggak sepele gitu. Gue pikir hidroponik itu ya sama kayak bisnis yang lain. Nggak cuma stuck di soal hidroponik itu ya nanam di air udah, enggak juga. Yang bikin jadi kualitas bagus pun kan banyak faktor-faktornya. Iya. Terus itu Bas, lo paling jauh kemana menjual hasil sayuran hidroponik lo? Paling Sejauh ini gue masih di daerah kayak Jabodetabek aja sih. Jabodetabek. Ya, sama Cianjuran lah. Ya. Gue belum supply ke yang jauh-jauh karena pertama gini. Quantity. Sekali panen gue nggak pernah kurang dari 50 kilo. Itu 100 kilo gue bisa. Ya, bahkan ada beberapa pasar besar. Nih, komoditi ada beberapa macam. Gue butuh per 2 hari sekali minimal 100 kilo. Bayangin, 100 kilo per 2 hari sekali. Oke, gue mikir, lubang tanam ini cukup nggak nih? Kebun cukup nggak nih kapasitasnya nih? Karena gini, misal gue punya 10.000 lubang tanam, itu bisa ngasilin sekitar 6 atau sampai 8 kuintal gitu. Tapi buat satu kali tarikan aja, misalkan lo nanam segitu semua panen semua angkat udah. Tapi begitu besoknya minta lagi kan nggak ada. Tapi hidroponik itu bukan sekedar kayak gitu. Bukan seperti itu. Ya, bukan cuma soal kuantiti besar dan kualitas bagus, tapi kontinuitas. Nah itu yang ditanyain pasar sebenarnya. Kalau misalkan lo bisnis di hidroponik, kalau misalkan lo udah bisa nanam dan punya kualitas bagus, sebenarnya nggak stuck di situ. Ketika hari ini lo bisa supply dengan kuantiti besar, pendapatan besar dengan kualitas bagus, besok lo bisa ngirim nggak ketika pasar itu minta. Nah itu. Benar. Jadi kita kalau punya lubang tanam besar pun jangan sok-sokan kita bisa ngeluarin barang semua besok lo macet. Jangan kayak gitu. Jadi misalnya nggak bisa manja. Kalau misalkan lo cuma punya 100 lubang tanam atau misalkan lo maksimal cuma punya 500 lubang tanam nih atau sampai 1000, lo cuma bisa misalkan 1 kali panen. Kalau misalkan lo bikin 2 kali panen, pertama mungkin ribet, ke pengurusnya sama aja, hasilnya nggak seberapa. Mending lu ngikut ke kebun orang, ya ngemitra. Misal ada kebun induk yang kapasitasnya lebih besar, butuh kapasitas barang juga yang lebih, lu bisa ikut serta. Mending lu kayak gitu. Jangan pernah gengsi lu gabung sama orang.
Iya, Jadi betul. jadi nggak kayak gini ya. Misalkan lu punya tetangga nanam timun, lu juga nanam timun, lu kayak ada gesekan sama dia, jangan. Jangan. Hidroponik nggak seperti itu. Karena apa? Betul. Sebenarnya kalau bicara tentang persaingan atau kompetitor, itu akan auto kompetitor. Setiap bisnis punya kompetitornya Pasti. masing-masing, ya jelas. Pasti. Tapi gimana caranya adalah lu berkompetisi dengan sehat lah. Yang sehat. Benar. Pertama itu, kedua ketika lo jadi petani, ketika lo bisnis apapun jangan pernah gengsi dengan orang lain yang mungkin sama di bisnis yang sama. Mungkin dia Jangan- juga istilahnya lebih pengalamannya lebih dari kita gitu kan. Kita bisa sharing juga Iya. kan istilahnya. Dan gue nekenin banget ke anak muda, gue ngajak banget sih sebenarnya. Di sini gue mulai kayak mikir bener-bener ngajak, lu jangan kalah sama yang tua. Yang tua pebisnis lama pun mereka berjuang dari muda. Dan ini saatnya kita gitu, generasi yang muda ini bikinlah kayak inovasi apa sih yang lu bisa lu kembangin. ya. Ya minimal bisa bermanfaat buat diri sendiri. Ya bagusnya umumnya buat Untuk orang orang lain. banyak ya. Benar. Karena lainnya ini juga. Ini gue agak sensitif sebenarnya. Mau menanyain dengan istilahnya selama 1 bulan misalkan, itu lu bisa berapa kali panen? Berapa kali panen? Dari satu periode, misalkan 1 kali nanam, gue 1 bulan berapa kali panen? Minimal maksimal 2 kali lah. 2 kali. 2 kali panen. Tapi 2 kali panen ini kan gini kan, gue bilang kayak gini. Misalkan lu punya 10.000 lubang tanam, lu nggak harus tanam semua, lu habisin semua. Oh, Jadi ada yang siklus perputaran. Jadi mana yang harus dipanen dan mana yang belum dipanen. ya, misal lu punya 10.000, 1.000 itu lu tanam hari ini. Besok lu semai lagi atau tanam lagi buat panen hari berikutnya. Jadi kalau misalkan lu tanggal 1 panen, nanam, tanggal 1 bulan depan lu panen. Tanggal 2 yang di bulan lalu lu tanam, tanggal 2 berikutnya yang lu panen. Nah itu yang bikin kenapa pasar nggak boleh putus, Benar. supply nggak boleh putus. Karena sebenarnya sayuran itu penting dan nanti orang lain butuh sayuran, Ya, gitu kan? itu tanaman, itu kan pangan banget. Benar. Seperti halnya beras lah. Iya. Istilahnya kan, nasi, gitu kan? Kayak orang, kayak kalau misalkan sekarang petani beras sudah lenyap, nggak ada, lu makan apa? Pembantu. Nah, sayur pun seperti itu. Yang namanya pangan utama, kebutuhannya itu nggak ada matinya. Terus sampai kapanpun akan butuh. Yang namanya kebutuhan pangan atau primer, itu akan butuh banget. Benar. Nah ini pas kalau sekali misalnya nih, kalau ini mau jawab apa enggak terserah. Berapa 1 bulan lu bisa menghasilkan cuan? Kalau Dengan dihitung istilahnya gitu, dengan bisa 2 kali panen dalam satu bulan ini. Menghasilkan selama 1 bulan. 2 kali panen itu kan untuk 1 kali tanam. Kalau misalkan dari 1 bulan lu 15 kali nanam, berarti 15 dikali 2 udah 30 kali dong. Ya. 30 kali panen. Sekarang kalau 1 panennya itu misalkan 50 kilo, dikali harga 15.000 aja. 1 kilonya. Ya, potonglah misalkan 10% buat biaya akomodasi, 20%-nya ya 50%-nya buat profit masing-masing lah ke petani gitu. Berapa? Ya, hitung aja lah. Gini ya Pak, sebenarnya bukan soal sensitifnya sih, tapi kadang nominal itu karena dari awal pun gue nggak ngitung-ngitung nominal. Jangan jadi acuan, wah Iya. istilahnya hidroponik gede nih penghasilan, tapi kita nggak tahu cara dan pemasarannya dan cara penanamnya yang salah gitu kan istilahnya. Intinya kayak gini aja, kalau bisa tentang nominal, taruh UMR Sukabumi sekarang berapa? 3 juta. 3 juta. Gua bisa ngasilin 1 bulan lebih dari 3 juta. Lebih. Iya. Belum lagi kalau itu bersih ya. Bersih. Kalau kotornya ya 1 bulan sekitar 10 juta bisa lah, lebih lah. Anjing. 1 bulan 10 juta. Tapi tergantung ya. tergantung ini maksudnya ya kalau Jangan jadi istilahnya wah hidroponik besar nih, jangan misalnya orang-orang berpikir ya. wah harus bisa. Ya. Nah, tapi pahami dulu ilmu dan pemasarannya. Iya, jelas. Dan tergantung kapasitas kebun lu yang punya. Misalkan lu bikin hidroponik cuma 500 lubang sampai 1000 lubang, ya lu jangan samain 10 juta. Iyalah, tergantung kapasitas juga kan kebun kan. Sesuai lah, sesuaikan aja. Yang pasti itu adalah penentunya di harga sih sebenarnya. Harga hidroponik itu biasanya bukan turun. Ada harga hidroponik itu tiap komoditi itu beda-beda. Tiap sayur itu pakcoy, secim, kangkung, selada,
Dan selada itu macam-macam, dan sawi itu macam-macam, kale, kailan itu harganya beda-beda. Beda-beda. Ada yang dari paling minim misalkan harga 9.000 sampai harga 60.000 pun ada 1 kilo. Tahu bayam Jepang, Horenzo? Apa ya? Itu ada yang sampai 1 kilonya 80.000. 1 kilo? Gila. Dan gue belum bisa nanam. Kenapa tuh? Gini, komoditi sayuran itu ditanam di tempat manapun bisa. Ya. Ditanam di pasir pun mungkin akan bisa. Tapi balik lagi, kalau hidroponik itu kan main kualitas. Iya, kualitas. Nggak sekedar kuantiti doang. Jadi jangan hanya cuma menghasilkan, tapi Ya. yang dihasilkan istilahnya Ya. jelek lah kualitasnya. Sekarang kalau misalkan lu nanam dan lu jelek pun, jangan lu harus down dan itu salah gua, bukan. Bukan. Balik lagi, sinkronisasi lu dengan alam, dengan apa yang lu tanam itu penting. Sekarang kalau kita nanya ngomongin soal air, yang namanya di hidroponik itu ada yang namanya pH air, itu jadi penentu banget. Ada juga yang namanya ppm. ppm itu satuan buat nutrisi, pupuk yang lu campur dengan air tersebut. Nah itu jadi penentu banget ke kualitasnya seperti apa. Belum lagi yang paling penting dari pertanian itu adalah matahari. Matahari ya, sinar matahari, suhu. cuaca juga. Iya. Kalau misalkan nggak ada matahari, ibarat katanya mendung lah. Mendung ya. Sayuran itu akan susah untuk berkembang. Makanya sekarang pertanian hidroponik itu ada yang namanya pertanian hidroponik indoor. Indoor. Ya. Kalau misalkan outdoor ya udah pasti dengan matahari. Tapi ketika kalau misalkan nanam di dalam kamar, gimana caranya? Berarti dapat mataharinya dari mana? Ada yang ngembangin mereka pakai lampu grow light. Gue nggak tahu asal mulanya dari mana, tapi itu udah wow banget. Itu wah keren lah, kayak Jepang, Rusia, London Udah mulai pakai itu. iya, gila banget. Satu gedung mereka bikin indoor pertanian dengan bantuan lampu grow light. Itu lu bisa searching di Google dan nggak akan habis materinya. Grow lagi. Iya, dan itu gila banget. Mungkin di Indonesia belum banyak, tapi gue yakin di dunia pertanian ini Indonesia akan mencapai ke situ bahkan lebih. Gue ngelihat sekarang perkembangan dari tahun ke tahun, jangan jauh-jauh grow light lah. Misalkan gini, NFT aja, instalasi yang ada namanya NFT, Nutrition Film Technique, atau DFT, Deep Flow Technique. Itu modelnya aja udah beda-beda, tapi namanya tetap sama. Ada NFT pakai pipa, ada NFT pakai talang air, ada NFT pakai talang guli. Itu dan terus ada lagi yang namanya rakit apung. Rakit apung itu ada gen 1, gen 2, gen 3, gen 4, bahkan sekarang ada gen 4.5. Gue nggak ngerti perkembangannya akan sampai mana. Yang pasti adalah itu jadi penentu kenapa hidroponik itu banyak digemari, banyak digeluti, banyak dicari. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang udah banyak di luaran sana. Dan gue nakalin banget ke pemuda Sukabumi, jangan lo main di zona nyaman. Harus berani ya. Harus berani banget. Nggak cuma di pertanian, nggak cuma di hidroponik. Intinya lo harus keluar. Lo jangan main di kotak lo aja gitu. Ini kalau di pertanian gue ngelihat kayak 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan ini akan banyak banget inovasi-inovasi baru. Karena gini, dari tahun kemarin kan tahu sendirilah cari kerja susah. Covid gitu kan. Sekarang zaman Covid itu ya, kan. produktivitas yang paling memang bisa sampai saat ini nggak terpengaruh dengan Covid ya pertanian. Pertanian ya benar-benar. Pertanian itu kan nggak mencakup soal hidroponik atau perkebunan aja, ada perikanan, ada peternakan. Apa yang menjadi kebutuhan pangan masyarakat tetap harus ada. Di sekarang dunia Covid yang udah banyak banget variannya gitu kan. Benar-benar. Dan gue pikir pertanian akan tetap jaya sih. Benar-benar. Karena basically orang Indonesia juga kan agraris gitu. Agraris ya, sudah mengagraris. Iya. Bertani ya. Iya. Maksudnya, gue nggak bisa diem. Gue maksudnya gini, ini momen Indonesia banyak banget inovasi di pertanian, apalagi basicnya dunia tani, dunia air. Ini jadi momen orang-orang Indonesia jangan ngelewatin ini. Dan masyarakat Sukabumi, gue ngeliat potensi alamnya besar ya. Wah banget lah. Gue ngeliat kondisi alam Sukabumi aja, jangan jauh-jauh lah. Sukabumi ini kan
tanahnya subur, Subur. suhunya bagus, dibikin ekowisata aja bisa, geopark Ciletuh. Bener. Kenapa taninya aja kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa gitu Ya. istilahnya? Ini udah pasti pertaniannya udah bakal lebih maju. Oke. Iya, banyak loh sekarang kalau misalkan anak muda mau nanya soal apa sih gitu campur tangan pemerintah di sini, wah jangan tanya. Sebenarnya pemerintah itu banyak Nunggu ya. nunggunya gini. Bukan berarti pemerintah itu tidak aktif, bukan. Tapi mereka itu lebih kayak ke, ini gue punya anggaran pemerintah harus dihabisin setahun itu berapa triliun lah, misalkan berapa ratus juta. Dan mereka itu nunggu apa sih program yang mau diajuin sama masyarakat. Kebanyakan pemerintah gitu kan? Nah gitu, dan mungkin petani-petani yang udah tua kayak bapak gue sendiri, mungkin mereka belum nggak kepikir buat kenapa gue harus ke pemerintah gitu kan, apa fungsinya. Tapi kan di sini pemerintah ingin ada peran aktif dan harus ada peran aktif ya. Yang harus dilakuin ya anak muda yang harus bergerak. Benar. Ajuin lah gitu misalkan. Jangan lu cuma misalkan sekarang banyak anak-anak yang kuliah hukum, kuliah tani, kuliah apa bla bla bla, tapi mereka cuma belajar. Maksudnya bukan itu doang loh gitu. Lo harus jadi intinya manfaat lah. Jangan mengharapkan istilahnya dikasih gitu kan. Tapi kita yang harus bergerak. Ya. Istilahnya gitu. Karena biasanya gini, pemerintah kalau misalkan masyarakatnya nggak aktif, nggak bikin ide atau apa ya ngapain dikasih? Gitu kan, banyak banget dana udah turun dari pemerintah, tapi karena mungkin kepengelolaan di lapangannya kurang, dananya nggak inilah, nggak berhasil, programnya nggak berhasil. Nah itu mungkin yang bikin kayak pemerintah ya udahlah, ngapain gitu harus dikasih lagi gitu. Tapi kalau misalkan kitanya gencar tiap tahun nih, misalkan 1 tahun sekali kita bikin program, harus ada pemberdayaan nih buat masyarakat gitu. Entah itu di bidang pertanian, misalkan lo mau tani, lo mau ternak ikan, ternak lele, sekarang banyak kan gitu anak-anak muda. Ya menurut gue itu bisa dilakuin. Pemerintah itu nggak ngelihat misalkan kita itu punya, misalkan di hidroponik lo harus punya dulu instalasi besar, baru misalkan pemerintah tuh ngelirik, enggak juga. Gue pernah, jujur gue cerita, gue punya instalasi 100 lubang dan pembangunan kebun yang mau gue kelola sama teman-teman ini baru selesai diratain doang tanahnya. Tapi kementerian udah datang. Iya, gue lupa namanya tapi konsultannya dari IPB. Itu gue seneng banget karena apa, dia nyambung banget ngobrol sama gue dan ngerasa kayak kalau anak IPB kesini buat apa sih namanya sih praktek gitu, jangan pernah dilarang ya. Jangan pernah. Nah ini kan jadi acuan buat kita bahwa oh kita tuh bisa lebih besar loh dari ini. Nah itu pemerintah, kementerian itu cuma ngeliat instalasi gue 100 lubang. Jadi istilahnya kayak disepelekan gitu. Iya, maksudnya bukan disepelekan, tapi kayak ngeliat gini. Mandangnya sebelah mata. Iya, maksudnya gini lah. Orang mungkin ngelihat 100 lubang bisa buat apa sih? Buat apa ya? Jujur aja dulu gue 100 lubang dalam 1 bulan, 1 kali panen gue cuma paling dapat uang 80 sampai 100 ribu. Tapi pemerintah yang orangnya adalah orang-orang katakan cerdas, mereka ngelihat oh ini bakal ada potensi. Ini akan berkembang nih. Dari 100 lubang itu bisa menjadi 500, 700, 800 gitu. Dan kebetulan juga sebenarnya gue nggak sendiri ya, karena gue bilang ini kebun kita, yang ngelolanya kita, berarti kan kita itu nggak sendiri. Jadi bersama-sama ya. Di sini gue cerita tentang kebun yang emang gue kelola ini, gue kelola nggak sendiri. Di pemiliknya namanya ADD. Ya. Lo bisa cari Instagramnya Dede Hamzah. Itu ya boleh cari. Itu dia orang Nagrak, tapi lama di Papua. Dia lama di Papua, kerja di Papua, sekolah dulu di Papua, sampai dia pulang karena punya istri orang Sukabumi, orang Nagrak juga. Dia pengen punya usaha di Nagrak, apa nih yang kira-kira buat bisa menunjang gue di hari tua. Dia mikir untuk beberapa puluh tahun ke depan gitu. Gue nggak mungkin dong katanya bolak-balik terus ke Papua, dan dia pengen apa nih yang bisa dikembangin di sini. Gue punya uang tapi gue nggak ada ide nih. Ketemulah dengan orang-orang, ketemu sama kita anak-anak muda doang, awalnya dari ngopi ya. Ngopi itu asalnya dari ngopi, makanya lo lah yang mau berkembang banyak ngopi coy. Nah itu asli lo banyak ngopi coy. Makanya istilahnya ngopi itu jangan ya orang beranggapan sekarang tuh ayo kita ngopi, tapi di situ harus tahu file ngopi itu maksudnya kita sharing dengan orang, sering bercerita. Nah gitu, itu di situ kayak pas udah ngumpul itu
mungkin dia ngelihat kayak yang diobrolin gue sama teman-teman itu tentang sayur, hidroponik, apa sih ini, dia penasaran. Sudah petani lah. Ya, dia tanya, dan startnya gue waktu itu sama teman-teman itu adalah kita yang namanya anak muda nggak punya modal. Benar, keterbatasan modal. Ya, beliau itu punya modal. Beliau punya modal, nawarin ya udahlah bikin aja. Tanya nih, buat bikin berapa, bla 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 bla. Pertama lu misalkan bikin hidroponik dengan sistem sekarang yang kalau sama teman-teman berapa budget? Jujur kalau mau dibilang emang nggak sedikit, karena buat kapasitas besar harus bikin kayak model rumah gitu kan, greenhouse ya. Ya Minimnya lu punya 30 sampai 50 juta lah. Tapi kan istilahnya sudah berjalan pasti kan kembalikan. Tapi gue gini ya, gue berbicara tentang 30-50 juta ini bukan berarti orang harus berpikir itu mahal. Bukan. Gue instalasi 100 lubang itu, gue cuma dengan plastik ya, dengan UPI, dengan greenhouse gue itu, dengan bangunannya gue cuma budget 1 juta. 1 juta. Modal pertama awal bikin hidroponik 1 juta. 1 juta. Dan itu mungkin yang inspire ADD ini buat bikin. Kenapa kalau gue punya modal lebih besar, kenapa gue nggak bikin skala industri aja sekalian? Benar. SDM-nya udah ada, ilmu ada, modal ada, kenapa nggak dibikin? Jangan nanggung gitu. Benar. Ya, terus nyambung lagi tadi di perkumpulan tadi, karena kita udah ada modal, kita ada tim buat produksi. Kalau kita udah nanam, otomatis sayur itu mau diapain gitu kan? Ya ibaratnya harus jadi cuan lah. Benar. Karena ini skalanya skala bisnis, skala industri, otomatis harus ada penjualan. Penjualan itu kan berhubungannya dengan marketing, dengan pasar. Berarti siapa nih yang bisa ngeluarin barang? Jujur, gue dari awal nggak pernah berpikir tentang marketing. Gue dari dulu kerja itu orang produksi. Gue nggak pernah berpikir buat ngejual produk. Gue nggak pernah berpikir ke situ. Yang gue tahu adalah gue nanam, gue panen, kualitas mesti bagus. Dari situ gue lepas tangan dalam artian gue nggak bisa ngejual. Nah, gue ketemulah dengan owner Kopi Sinagar. Lo ketemu dengan owner? Namanya Aderis Mulya. Lo bisa searching juga sih Kopi Sinagar ya. Kopi Sinagar. Di mana lo? Itu di Nagar juga, daerah Sinagar. Lo cari aja daerah Sinagar, lo pasti bakal tahu. Sebutin kafenya Ono di mana ya? Siap. Itu orang akan nunjuk nih ke sini. Ya. Dia nggak pasang pelang di depan, tapi yang datang dari mana-mana. Gue heran. Itu bisa kenapa kayak gitu. Dan buat urusan marketing, kita serahin ke dia gitu. Ini bisa ada bagiannya ya, karena apa? Relasi bisnis itu biasanya nggak di satu bidang. Benar. Kayak beliau mungkin produknya adalah kopi, tapi kenapa enggak si sayur ini juga? Kenapa nggak bisa dikembangin? Iya, awalnya beliau cuma bantu, tapi setelah makin kesini, gue mikir dan gue bilang ke ADD, gue bilang ke anak-anak, udahlah patenin aja dia, karena gini, gue pikir ini mungkin kita bisa berkembang dengan ngejual sendiri gitu. Mungkin sekarang pun gue bisa ngejual ke orang lain karena relasi udah banyak. Tapi gue nggak mau dong. Harus ada feedback dong ke dia. Benar. Gue udah dapat gaji nih dari pengelolaan kebun. Kenapa kita nggak ngasih feedback atau rasa berterima kasih ke beliau dengan menjadikan dia marketing? Benar. Ya, jadi orang-orang yang terjun di hidroponik yang gue kelola ini, orang-orang sebetulnya yang nggak sengaja, yang sebenarnya awalnya bukan basically mau ke situ, tapi di tengah jalan itu dia nemu hidroponik dan cocok di situ. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kita jalan aja gitu. Kan setiap orang punya timing ya. Mungkin ini timingnya gitu. Nah ini Mas, jadi kan tadi kalau panjang berbicara tentang hidroponik. Nah respon keluarga maksudnya terutama keluarga yang mengenai Anda berbisnis dengan tanaman hidroponik ini berat anjir. Gimana? Kenapa maksudnya respon keluarga maksudnya responnya gimana? Bagus apa bertentangan apa gimana? Awal ini gue cerita dari berhenti kerja ya. Berhenti kerja ya. Gue berhenti kerja dulu, orang tua jujur nentang ya. Mungkin orang tua nggak bilang lu nggak boleh, tapi gue tahu dari raut muka ibu bapak gue nggak pernah. Karena gini, kalau kerja gue aman. Kantong gue aman, gue mau jajan aman, gue bisa ngasih aman, gue mau zakat fitrah, mau apa aman. Oke. Tapi mental gue nggak aman, ya, hati gue nggak aman, feel gue nggak nyaman gitu. Maksudnya ya
di sini kan gue nyari kenyamanan gitu. Apa yang misalkan gue suka gue bisa lakuin dan bermanfaat. Mungkin di awal-awal orang tua kayak nggak yakin ya gitu, lingkungan gue nggak yakin apa sih lu kayak gitu. Karena di lingkungan gue tinggal yang hidroponik ya pertama kali gue, padahal sebetulnya banyak dibilang banyak enggak, tapi ada satu teman lagi namanya Adindin. Atau orang bisa panggil kalau di kampung atau daerah Cianjuran dia namanya Urip. Urip. Jadi dia juga pemain hidroponik dan gue baru tahu itu setelah gue jalan hidroponik. Dan anehnya gue nggak pernah tahu dia di hidroponik, bahkan dia sebenarnya udah 3 tahun lebih lama dari gue, cuma mungkin karena dia bermainnya bukan di daerah gua, jadi gue nggak tahu gitu. Gue juga jarang ketemu juga gitu kan sama beliau. Tapi di situ beliau bilang jangan berhenti. Ini anak muda semua. Harus lanjut ya jalan ini. Ya. Dan ini jadi front. Maksudnya kebun yang gue bangun sama teman-teman ini, sama ADD ini adalah kebun front. Karena apa? Belum ada waktu itu kebun sebesar dengan kapasitas 13.000 lubang tanam di Nagrak, belum ada. 13.000? Ya. Waduh. Itu sebenarnya target lebih. Ya. Dulu kita targetin 20. Terus nggak nyampe, ya udah kita turunin ke 15.000. Akhirnya nggak nyampe juga, dihitung-hitung semuanya total dapat 13.000, cuma 13.000. Dan dari situ gimana caranya pendapatan buat kita, pendapatan ke produksi juga, pendapatan ke yang punya juga itu ada. Kita bikin lah teman-teman yang mau bikin instalasi, yuk gabung yuk. Lo nggak masalah, lo punya 100 lubang, 50 lubang tanam, lo nggak bisa jual, mana barang lo, gabungin sama kita. Benar. Maksudnya di sini yang gue sama teman-teman di hidroponik ini di daerah gue munculin itu, kebun kecil nggak, jangan berkecil hati gitu. Lo belum bisa gitu nutupin pasar dengan kuantiti yang sedikit, tapi lu bisa gabung lo sama kita. Benar. Gitu. Dan nggak masalah mereka punya brand sendiri. Dan nama kebun gua adalah Pohaci Pam. Cek di IG. Siap. Follow juga. Follow. Ya. Buat kalian misalnya yang istilahnya pengen mulai berambah ya gitu istilahnya ke sistem hidroponik, bisa kan belajar gitu kan? Bisa dong. Bisa banget. Ntar gua lihat yang lu panen hidroponik ini kemana larinya? Sejauh ini sih sebenarnya kita jual pertama ke petani hidroponik juga yang katakan notabene-nya mereka lebih besar. Oh, jadi istilahnya siap menampung. Ya. Tapi yang menampung ini biasanya sih bukan sekedar ke bisnis, tapi mereka petaninya juga. Petani juga ya. Jadi biasanya kayak gini sih, kebanyakan ada petani hidroponik yang memang punya kuantiti besar tapi tidak punya pasar. Ada petani yang punya pasarnya banyak tapi kuantitinya kurang. Nah, yang bikin gue happy di hidroponik adalah kita tidak bersinggungan. Justru inilah kecocokan. Ketika orang punya pasar tidak punya barang dan kita punya barang tidak punya pasar, di situ kecocokannya. Ya kita saling dukung aja. Nah, jadi istilahnya gini, ada yang beli, tapi lu istilahnya nggak punya barang nih. Nah, jadi lu pasti larinya ke sama petani ya kan. Jadi istilahnya menjual produk petani yang bergelut di sama hidroponik. Iya, nah gitu saling dukungnya di situ. Enak gitu kalau gitu. Gue juga supply langsung ke beberapa outlet makanan, kayak tempat-tempat makanan Cina, Jepang, Korea, ya yang biasa pakai. Ya kebanyakan kan yang ditanam hidroponik itu kan kebanyakan sawi-sawian sama lettuce, otomatis kan kayak restoran gitu kan. Ya kebanyakan sih selain gue supply ke petani yang lain juga yang butuh kuantiti besar, gue supply juga ke outlet langsung. Ya, dan itu jadi penentu harga masing-masing juga, kualitas masing-masing juga, punya teknik masing-masing juga lah buat lo tergantung target pasarnya mau kayak gimana, dan itu penentu ke produksi di pertanian. Di hidroponik itu lu penentu tekniknya mau dipakai yang mana nih. Iya, bicara lagi tadi tentang kualitasnya. Kualitasnya lu mau kadang bukan sayurnya atau jelek atau bagus, tapi target pasarnya seperti apa. Kalau misalkan lu mau target pasarnya cuma ya katakan di pasar-pasar biasa, mungkin di pasar sayur biasa kayak di ya mungkin banyak lah pasar-pasar sayur biasa gitu. Ya mungkin dengan sayur yang mungkin kelihatan biasa aja ya akan laku. Tapi ketika lo main di hidroponik, kualitas itu berpengaruh dari mulai nilai kandungan gizinya, dari penampilannya, dari ketahanannya, itu berpengaruh. Makanya orang mungkin berpikir di penanaman bisa sesederhana itu. Tapi kalau misalkan lo udah terjun, gue ngasih tau ke teman-teman, lo nggak bisa sepelein. Benar. Lo nggak bisa sepelein. Jangan dibilang rumit, tapi lo nggak boleh
yang kayak namanya ya udah bisa nanam udah, jangan ke situ doang. Jadi jangan hanya istilahnya kalau dulu kita ada pepatah jangan kerja jangan kerja tuh cuman datang pulang makan. Ya. Lu nggak bisa kerja cuma ngisi absen, makan, pulang, gajian, enggak. Lu Tapi harus ada sesuatu yang bisa dimanfaatin gitu. Step by step dari yang lu kerjain itu lu harus ngerasain feel-nya di mana. Nah, feel-nya di mana sampai si produk lu nyampe dan digunakan sama konsumen. Itu lu harus paham. Nah. Mereka benar-benar nikmat nggak sih gitu. Mereka puas nggak sih? Nah, gitu. Jangan hanya sebatas nanam, panen, menjual kan. Di sini konotasinya mungkin orang akan berstigma, rumit banget gitu ya. Enggak, ini bukan soal tentang rumit, tapi gue lebih kayak pekerjaan apapun yang lo lakuin, cobalah untuk menjiwai gitu. Karena apa? Kalau lu nggak menjiwai, mungkin notabene-nya lu hanya di uang. Lu nanam, ngurus, panen, gajian, udah. Tapi nggak kayak gitu. Nggak dapat file-nya. Nggak. Gue lebih main kayak ke feeling lo bener nggak sih di sini, kira-kira lo enggak ya temuin feeling lo di mana. Ya? Jangan hanya cuman ya tadi yang lo bilang nanam, panen, menjual, tapi konsumen nggak puas dengan barang kita yang istilahnya. Ini perjalanan sebenarnya panjang ya. Gue mungkin orang ngeliat di sosial media gue, mungkin orang ngeliat ke kebun, oke, panen seger, kayak gitu aja enggak. Ini banyak banget ketika misalkan gue ngirim, gue ada komplainan, ada pujian, ada kamu mesti ikut ya, kamu harus ngobrol sama saya gimana tekniknya ya. Jadi ini nggak sepele gitu. Gue pikir hidroponik itu ya sama sih sama kayak bisnis yang lain, nggak cuma stuck di soal hidroponik itu ya nanam di air udah, enggak juga. Yang bikin jadi kualitas bagus pun kan banyak faktor-faktornya. Iya. Terus ini Bas, lo paling jauh kemana menjual hasil sayuran hidroponik lo? Paling Sejauh ini gue masih di daerah kayak Jabodetabek aja sih. Jabodetabek. Ya, sama Cianjuran lah. Ya, gue belum supply ke yang jauh-jauh karena pertama gini, quantity. Sekali panen gue nggak pernah kurang dari 50 kilo. Itu 100 kilo gue bisa. Ya, bahkan ada beberapa pasar besar, nih komoditi ada beberapa macam, gue butuh per 2 hari sekali minimal 100 kilo. Bayangin 100 kilo per 2 hari sekali, oke, gue mikir lubang tanam ini cukup nggak nih, kebun cukup nggak nih kapasitasnya nih, karena gini, misal gue punya 10.000 lubang tanam, itu bisa ngasilin sekitar 6 atau sampai 8 kuintal gitu. Tapi buat satu kali tarikan aja, misalkan lo nanam segitu semua panen semua angkat udah, tapi begitu besoknya minta lagi kan nggak ada. Tapi hidroponik itu bukan sekedar kayak gitu, bukan seperti itu ya, bukan cuma soal kuantiti besar dan kualitas bagus, tapi kontinuitas. Nah itu yang ditanyain pasar sebenarnya. Kalau misalkan lo bisnis di hidroponik, kalau misalkan lo udah bisa nanam dan punya kualitas bagus, sebenarnya nggak stuck di situ. Ketika hari ini lo bisa supply dengan kuantiti besar, pendapatan besar dengan kualitas bagus, besok lo bisa ngirim nggak ketika pasar itu minta. Nah itu. Benar. Jadi kita kalau punya lubang tanam besar pun jangan sok-sokan kita bisa ngeluarin barang semua besok lo macet. Jangan kayak gitu. Yang duka ya. Iya, lebih banyak sukanya dong, jelas. Terus ini setelah lo istilahnya menemukan dalam bidang ini masalah kenyamanan dalam hobi gitu istilahnya. Apa sih pencapaian Anda selanjutnya setelah sukses di bidang ini? Maksudnya, apa kalau akan mengibarkan, maksudnya bisa menanam hidroponik di tempat-tempat yang lain, gitu kan istilahnya? Mungkin itu jadi salah satu visi ya. Gue pengen nggak nagrak doang, tapi gue pengen nggak suka bumi doang. Dan gue nggak pengen anak muda doang, yang tua pun gitu. Mencoba itu kan? Gue pengen orang-orang jangan berstigma bahwa orang yang nggak kerja itu nggak bisa mapan. Yang nggak kerja nggak bisa mapan. Maksudnya gini, gue nggak mau ya orang berstigma, lu nggak kerja ke pabrik berarti lu nggak punya duit. Jangan kayak gitu. Orang bisnis itu nggak punya ke pabrik tapi duitnya banyak kan. Benar. Bisa kayak gitu. Dan gue nggak juga berpikir bahwa orang yang bisnis itu enak. Nggak juga. Gue nggak mau berpikir bahwa orang itu
berpikir tentang enaknya aja. Gue pikir orang itu mesti real gitu. Mesti lu harus rasain dulu baru lu bisa nilai. Dan pencapaian gue yang mau pengen gue selanjutnya kembangin adalah pertama, karena ini adalah notabene kebunnya bukan punya kebun gue. Pertama gue pengen punya kebun yang memang pure punya gue sendiri. Ya, jadi, tapi dengan tidak bersinggungan dengan kebun yang gue kelola di sini. Jadi intinya kedepannya pengen istilahnya pengen punya kebun sendiri lah. Keduanya gue pengen teman-teman gue yang juga ibarat katanya mungkin mereka nggak punya pekerjaan apapun, gue pengen melibatkan mereka. Gitu. Benar. Ini bukan tentang mereka bisa atau enggak, tapi harus mencoba ya. Gue pengen mereka mau. Mereka mau. Gue ngeliat teman-teman gue, adik-adik gue di tempat gue tinggal itu mereka nggak punya pekerjaan, lulus sekolah mereka bingung. Jadi larinya ke yang negatif gitu kan. Gue pengen mereka itu ikut loh gitu, ikut loh. Gue pengen juga kayak orang-orang tua sadar bahwa banyak orang tua yang mikir anaknya di sekolah ini tuh biar bisa kerja kemana gitu, keluar negeri kah atau kemana kah gitu. Anak-anak yang di kuliah ini tuh harus jadi pejabat atau apalah, enggak. Kalau tujuannya untuk sukses, apapun ya lakuin selama itu baik dan tidak bertentangan sama hukum negara dan agama. Gue pikir nggak masalah, nggak masalah. Pencapaian selanjutnya ya, gue pengen buat Indonesia kembalilah ke pure basic kita. Petani ya petani tadi, agraris tadi. Tapi ya nggak menutup, maksudnya gue nggak menutup bidang-bidang lain, teknologi. Kita punya perusahaan-perusahaan manufaktur besar, pertambangan. Indonesia udah kaya banget gitu kan. Tapi gue pengen kayak pertaniannya ini lebih maju loh. Gue tahu mungkin orang akan ya pasti tani gitu. Mungkin itu stigma pertama buat lu nggak masalah. Tapi ya lu jangan stuck buat statement lu di situ aja. Lu mesti lihat lebih dalam lagi bahwa tani lu, alam Indonesia itu nggak habis, nggak akan habis. Indonesia itu kaya. Benar. Kaya nggak cuma di orang-orangnya banyak, nggak cuma di pintar gampang, tapi ya lu mesti aksi. Aksi ya? Iya, aksi. Action. Iya. Banyak teman-teman gue yang ikut tuh di demo kemarin waktu RUU KUHP atau demo kemarin tuh apalah yang kayak gitu-gitu. Banyak yang sekarang terjun di hidroponik juga barengan sama gue. Ada salah satunya Rama, dia juga salah satu pengusung kayak kalau ada program dari pemerintah dia tahu ya. Link-linknya dia tahu dan dia sebarin di kita coba buat kayak ini kita punya anak muda, tolong lalu arahin mereka untuk bikin atau apa gitu. Dia juga aktif di kemahasiswaan juga, salut sih gue sama dia karena ini jadi inspirasi sebenarnya. Kayak teman-teman gue yang di sini itu basically-nya mereka adalah orang-orang yang berbeda-beda. Gue mantan buruh, temen gue Doni, dia mantan atasan di sebuah pabrik, tapi dia berani untuk terjun ke lapangan dan jadi petani bukan karena nominalnya besar, tapi karena dia suka. Ada temen gue Abbas, dia santri, dia juga dulunya anak pep. Ngebul banget gitu. Sekarang berani di hidroponik dan wah dia begadang tiap malam. Bangun mungkin paling siang dia bangun, tapi gue tahu dia begadang ngapain aja, ngeliatin HP itu. Dia ngeliatin tentang materi hidroponik itu apa aja yang dilakuin, inspire. Dan gue senangnya kayak gini. Mungkin orang di tim gue itu, di tim produksinya kayak gue itu frontnya. Yang mau ditanyain tentang penanaman, tentang pengelolaan mungkin ke gue. Tapi gue nggak pernah nutup ke teman-teman gue yang lain, ke Doni, ke Abbas, ke Rama, ke siapapun. Kalau lu punya ide, kalau lu punya yang lebih bagus dari sistem yang gue pakai, lu pakai itu. Selama hasilnya sama, kualitasnya bagus, efektif, efisien, kenapa enggak? Jadi maksudnya gini, gue karena balik lagi tadi tujuannya adalah pemberdayaan, gue nggak mau orang mengacu ke sistem gue. Gini, gue aja nggak mau dipakai di sistem orang lain. Benar. Gue pun nggak mau nekan orang lain di sistem gue. Silakan lo punya sistem seperti apapun, teknis seperti apapun, yang penting dengan hasil dan kualitas yang sama lo pakai itu. Senyaman-nyamannya lo kerja aja gitu. Kalau lo nyaman dengan teknik lo ya pakai. Selama nggak bertentangan, nggak salah, silahkan. Itu. Benar. Jadi ini. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir lah. Ya. Bagaimana meyakinkan konsumen untuk bisa menerima produk hasil petani hidroponik ini, yang notabene harganya lebih mahal dibandingkan dengan pertanian konvensional. Maksudnya
bagaimana meyakinkan konsumen untuk bisa menerima produk Ya, hasil hidroponik kan yang kita tahu harganya lebih mahal daripada Jadi- pakai konvensional gitu kan ya. Ya sebenarnya gampang-gampang susah ya. Mungkin orang akan menilai bahwa mahal, uangnya nggak ada. Gue tahu orang akan berpikir ke situ karena masyarakat Indonesia kebanyakan menengah ke bawah. Benar. Tapi ya ketika orang punya amunisi dengan harganya mahal dan gue punya amunisi ini kualitasnya baik. Nah, jadi Tapi itu sebenarnya mahal. gini ya, kebanyakan orang tuh melihatnya tuh harganya mahal. Ya. Tapi kan di situ juga kualitas dan produknya bagus. Iya. Gitu kan logikanya. Tapi kebanyakan orang menilainya tuh jangan itu mah mahal. Tapi kan ya anyway, maksudnya orang nggak tahu prosesnya kayak gimana. Ya. Gitu kan, Makanya gue sering ke tetangga, kayak ke teman-teman yang belum tahu kok harganya bisa mahal ya. Nah gue gini, kalau lu pengen tahu kenapa yang bikin mahal ya lu datang ke kebun atau lu nyoba bikin. Coba ya kan langsung. Atau lu lihatlah di YouTube di mana apa sih yang bikin mahal. Dari proses awal sampai akhirnya aja lu bakal tahu apa yang kita lakuin harus mesti higienis. Nah, Gue harus tahu kalau misalkan gue terlalu banyak pakai pupuk ini gizinya akan seperti apa. nutrisinya kurang Iya. gitu kan. Iya, gue nggak mau kayak nutupin gue nggak mau. Orang mesti tahu kenapa harga ini mahal karena kita nggak asal nanam gitu. Karena gini, konvensional pun sebenarnya bisa mahal. Sekarang gini, kalau masalah sayuran sehat, gue sering dengar sayuran hidroponik itu lebih sehat atau lebih bagus dari sayuran konvensional. Gue melarang dan mengutuk keras orang yang berbicara seperti itu. Kenapa? Kalau masalah sehat, masalah kualitas, mau hidroponik mau konvensional sama aja. Benar. Iya, yang penting itu kepengelolaannya. Nah, ya. Mau hidroponik mau konvensional, semuanya bisa bagus kok. Mereka punya teknik masing-masing, mereka punya ranahnya masing-masing. Benar. Jadi kalau lu nggak tahu tekniknya, lu nggak tahu di lapangannya, lu jangan bikin stigma seperti itu. Dulu gue sering ilfil sebenarnya sama orang-orang, ada banyak yang sebagai orang yang banyak. Jadi istilahnya tuh harusnya pahami, kenali, baru menyimpulkan. Iya. Istilahnya Jangan lu cuma ngelihat harganya mahal berarti itu sehat. Enggak. Kalau misalkan lu bisa tanam sendiri, ya itu berarti kan murah. Benar. Dan itu sehat gitu kan. Dan konvensional pun sekarang banyak yang Banyak, organik gitu kan. Banyak. Gue suka banget tuh sama pertanian konvensional tapi yang organik banget. Organik, Itu pure keren banget. Itu keren banget karena kita nggak bisa lepas daripada emang pure pertanian itu dari zaman dulu pun dari tanah gitu. Gua nggak apa ya. Gue nggak anti dengan yang seperti itu. Gue malah mendukung pertanian yang dengan teknik seperti apapun. Kalau misalkan bisa membuat kualitasnya lebih bagus, ya nggak masalah. Tergantung passion lo mau hidroponik, mau aquaponik, mau aeroponik, lo mau di konvensional, ya terserah. Yang penting bikin sebagus mungkin. Itu. Jadi intinya mah antara petani konvensional dan petani hidroponik sebenarnya sama aja. Nggak ada yang beda. Nggak ada. Istilahnya cuman yang jadi pembeda ya tekniknya aja. Tekniknya saja. Jadi jangan orang yang beranggapan janganlah ke hidroponik karena hidroponik itu mahal. Jangan seperti itu. Sebenarnya sama. Sedang sama itu antara petani konvensional dan petani hidroponik juga sama lah ya. Tapi yang membedakan secara tekniknya saja. Iya. Maksudnya gini, mahal itu sehat. Tapi yang misalkan murah itu belum tentu tidak sehat. Benar. Nah ini Mas, adakah pesan untuk masyarakat agar mencoba mencintai hidroponik? Maksudnya kita tidak untuk ayolah kita bergabung ke hidroponik, enggak, maksudnya adakah pesan untuk masyarakat agar mencoba untuk mencintai lah produk hidroponik gitu. Mungkin lebih kayak ke pertaniannya ya. Gue mikir kayak jangan malu buat jadi anak tani gitu. Petani itu bisa berdasi kok gitu. Gue pikir anak-anak di Indonesia atau orang Indonesia itu harus mulai sadar kalau pertanian itu bisa bikin sukses. Kalau lo berbicara tentang sukses, ya sukses bisa di apa aja, gitu. Yang penting cocok-cocokan. Benar. Sekarang kalau lo berbicara tentang sukses, lo mau sukses, ya apa yang cocok dengan lo itu yang lo harus geluti. Benar. Ya. Gila. Yuda ini, udah lama tidak bertemu sekarang. 2 tahun. Nah mungkin ini dulu terakhir. Adakah pesan, maksudnya pesan motivasi lah buat ya
kawan-kawan yang melihat podcast ini intinya tentang hidroponik ini. Maksudnya pesan motivasi lah. Gimana? Mungkin ada dua patah kata dari Yuda untuk masyarakat untuk tentang materi kita tentang hidroponik ini. Gini, kalau lo mau cari aman, ya lo otomatis harus punya uang. Tapi kalau misalkan lo ngejar nyaman, nggak ada uang pun lo akan aman. Anjir.